Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobos Nur Fatimah dalam pembahasan materi Bahasa Indonesia kelas 9. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu teks laporan percobaan. Kita akan mempelajari dari KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian KD 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Dari KD yang ada, kita memiliki tujuan pembelajaran. Diharapkan dengan kalian mempelajari KD tadi, kalian bisa menelaah struktur teks laporan percobaan, melatih sikap berani untuk bisa mengambil keputusan sendiri. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 3. Menyusun rancangan teks laporan percobaan dan menyajikan dan membahas model teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan itu ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan informasi dalam teks laporan percobaan, simpulan, informasi dalam teks laporan percobaan, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan penyusunan teks laporan percobaan. Untuk poin A dan B, yaitu pengertian dan simpulan, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kali ini kita akan membahas masalah struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan serta penyusunan teks laporan percobaan. Kita mulai dari struktur. Struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Bagaimana struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan ada umum atau klasifikasi pernyataan. Oke. Apa itu? Nah, ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Berikutnya ada uraian, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Jadi struktur yang pertama itu pernyataan umum. Kalian akan membuat percobaan apa? Nah, di sini. Nah, kemudian dari topik yang sudah kalian lakukan tadi, kalian pilih tadi, diuraikan. Nah, saat menguraikan di sana ada alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Nah, dan yang terakhir, bagaimana data yang diperoleh dan hasil akhirnya. Nah, itu disebut dengan uraian. Setelah itu sistematikanya. Lihat baik-baik. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Ya. Sistematika laporan percobaan disusun sebagai berikut. Yang pertama, judul harus ada, ya. Kedua, objeknya apa. Nah, yang kita lakukan itu kita melakukan percobaan apa. Nah, yang kita laporkan nanti itu kita melakukan percobaan apa. Nah, itu namanya objeknya. Apakah kita membuat penelitian baru, ataukah kita meneliti yang sudah ada sehingga menimbulkan teori yang baru, atau kita mencoba untuk melakukan percobaan dari hal-hal yang dianggap orang sebagai sampah, kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomis dan bernilai seni. Itu objek yang kita pilih. Yang ketiga di sana diberitahukan juga tentang pelaku percobaan. Nah, siapa yang melakukan percobaan? Nah, terus tempat dan waktu percobaannya kapan? Tujuannya apa? Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan itu apa saja? Nah, ini yang sangat penting, langkah-langkah. Nah,
langkah-langkah penyusunan laporan percobaan. Jadi langkah pertama, menyiapkan bahan-bahannya apa, yang kedua apa. Nah, seperti itu. Itu namanya langkah-langkah. Seandainya kalian membuat percobaan, membuat minuman dari bahan-bahan tradisional, misalnya rimpang, membuat beras kencur. Nah, bahannya apa saja? Jelas di sana ada beras, ada kencur. Nah, terus alat yang diperlukan apa saja? Satu mungkin blender, terus pisau. Yang ketujuh adalah langkah. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini tidak boleh dibolak-balik, harus berurutan, karena kalau kita bolak-balik kita tidak akan menghasilkan yang benar-benar kita harapkan. Bisa-bisa percobaan yang kita lakukan itu gagal total. Jadi langkah harus berurutan. Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi sesuai dengan urutannya, berikutnya kita sajikan hasil laporan percobaan. Kalau di sana ada data, ya data itu kita cantumkan di sana. Berikutnya simpulan. Dan terakhir daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka itu sumber buku yang kita pakai. Tidak hanya buku ya, bisa artikel-artikel ilmiah yang ada di internet. Setelah kita membahas sistematika teks laporan percobaan, sekarang kita membahas kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Ingat-ingat kata tugas. Kata tugas itu bisa kata sambung, bisa preposisi, kata tugas. Kata yang baru memiliki makna kalau digabung dengan kata yang lain. Itu namanya kata tugas. Selanjutnya menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Perhatikan sini. Kalimat efektif itu, lihat syaratnya. Yang pertama, minimal harus ada subjek dan predikat. Ini syarat minimal kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Yang kedua, tidak pleonasme, memakai kata mubazir. Ini sering sekali ya, kita menjumpai kata yang pleonasme atau mubazir. Contohnya, silakan maju ke depan. Yang namanya maju itu pasti ke depan. Nah itu ya sudah, kita katakan saja maju. Tidak mungkin orang maju itu ke belakang. Jadi yang namanya maju itu pasti ke depan. Atau misalnya naik ke atas pohon, ya namanya naik itu pasti ke atas. Nah itu mubazir ya. Misalnya kita mengatakan penggunaan kata sangat dan sekali dalam satu kalimat. Anak tersebut sangat pintar sekali. Nah, itu juga pleonasme, mubazir. Harus dipilih salah satu, tidak boleh mendua ya. Silakan pilih sangat atau sekali. Jadi sangat tidak boleh digabung dengan sekali dalam satu kalimat. Itu namanya mubazir, pleonasme. Yang ketiga, tidak ambigu atau bermakna ganda ya. Ambigu itu bermakna ganda. Misalnya kita mengatakan di atas meja itu terdapat 3 bungkus permen. Nah, misalnya seperti itu, 3 bungkus permen. Nah, di situ ambigu, bermakna ganda. Sebenarnya yang di atas meja itu bungkusnya ataukah permennya yang sebanyak 3. Nah, bagaimana cara supaya kalimat itu tidak ambigu? Nah, salah satu caranya yaitu diberi tanda hubung untuk melekatkan. Kalau misalnya yang dimaksud adalah permennya yang 3, jadi di atas meja terdapat 3 bungkus. Nah, 3 bungkus itu setelah kata 3 diberi tanda hubung terus bungkus permen. Berarti permennya
itu ada 3 bungkus. Nah, kalau misalnya yang dimaksud adalah bungkusnya, nah, di atas meja terdapat 3 bungkus permen, ya, diberi tanda hubung, bungkus tanda hubung permen. Nah, itu yang dimaksud adalah bungkusnya. Nah, itu namanya ambigu, ya. Selanjutnya, tidak rancu atau tumpang tindih atau terkontaminasi, memiliki kesejajaran konsep. Yang kelima, tidak terintervensi bahasa lain atau memakai kata baku. Misalnya, kenapa, itu namanya sudah terintervensi bahasa lain, ya. Yang baku apa, mengapa, nah seperti itu. Jadi tidak terinterferensi bahasa lain. Yang keenam, logis. Dilogis. Contohnya misalnya kita mengatakan begini. Ini yang sering kita dengar. Guru itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu sebenarnya tidak logis. Coba kita permutasikan, ya, atau kita pasifkan. Jadi, mata pelajaran bahasa Indonesia diajar guru itu. Nah, apa yang mungkin guru itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Nah, logikanya kan mengajarkan. Nah, jadi yang benar itu bukan guru itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi yang benar adalah guru itu mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kita pasifkan menjadi mata pelajaran bahasa Indonesia diajarkan guru itu. Nah, itu logis, ya, masuk akal. Itu tadi syarat kalimat efektif. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan berikutnya adalah menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Nah, kata kerja aktif itu umumnya menggunakan imbuhan me. Selanjutnya, menggunakan kata teknis. Nah, kata teknis. Ya, kata teknis itu bisa berupa kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Nah, kata teknis, kata umum, kata khusus dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya kata fotosintesis, misalnya kita menemukan kata fotosintesis. Nah, fotosintesis itu umumnya kita pakai dalam bidang apa? Ya, benar, IPA. Misalnya lagi ada kata apotek. Nah, apotek itu biasanya dipakai dalam bidang apa? Kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi ada bidang-bidang khusus, ya, kata-kata yang digunakan dalam bidang-bidang khusus atau dalam kaitan ilmu-ilmu tertentu itu namanya kata teknis. Jadi salah satu ciri kaidah kebahasaan teks laporan percobaan adalah menggunakan kata teknis. Di dalam laporan percobaan itu tidak ada urutan waktu. Yang ada itu adalah urutan kegiatan. Yang saya katakan langkah-langkah itu, ya, langkah-langkah dalam melakukan percobaan itu yang sangat penting dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. 8. Biasanya disertai dengan foto, diagram, tabel untuk memperkuat hasil pengamatan atau hasil percobaan. Ya, foto itu sangat penting sebagai dokumen. Ya, misalnya bahan dan alat apa saja yang ada yang dibutuhkan. Nah, bahannya, alat-alatnya itu difoto satu persatu. Nah, terutama foto itu yang paling penting ada dalam langkah-langkah, ya, proses. Saat kalian melakukan percobaan, ya, yang sangat dibutuhkan sebagai bukti itu adalah foto saat proses. Pertama, mungkin gambar kalian sedang melakukan suatu
percobaan apa, misalnya membuat minuman beras kencur. Nah, waktu kalian mengupas kencur, nah begini diambil gambar. Waktu kalian mencampur semua bahan, ya mulai dari beras, kencur, jahenya, masukkan blender, itu juga difoto. Itu sebagai bukti kalau kalian itu benar-benar mengadakan percobaan, bukan hanya omong kosong, karena disertai dengan foto. Itu tadi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Berikutnya yang kita bahas adalah penyusunan. Penyusunan teks laporan percobaan. Menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan, perhatikan sini. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Kalian mengangkat objek apa? Nah, beri judul. Nah, judulnya yang menarik, ya. Selanjutnya, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Nah, tujuan kalian membuat percobaan itu apa? Nah, diungkapkan. Kalian misalnya membuat percobaan, misalnya tujuan percobaan kalian memanfaatkan sampah atau barang-barang yang dianggap sampah menjadi sesuatu yang bernilai seni dan bernilai ekonomis. Nah, seperti itu tujuan percobaan. Setelah itu, menyusun teks laporan percobaan, sesuaikan dengan strukturnya. Jadi ada judul, kemudian ada tujuan, ada bahan dan alat, kemudian ada langkah-langkah, akhir ada hasil simpulan. Nah, itu ya, harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Langkah menyusun teks laporan percobaan yang keempat yaitu menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Jadi saat kita menyusun teks laporan percobaan, diingat-ingat kita menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang bahasa baku, tidak boleh bahasa tidak baku. Contoh bahasa baku misalnya, ya, kalau kita menulis mengapa, ya harus ditulis mengapa, tidak boleh kenapa. Ya. Terus misalnya izin, ya harus pakai Z, bukan pakai J. Jadi izin bukan izin. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan KBBI. Yang terakhir, menyunting teks laporan percobaan. Setelah kalian menyusun tadi sesuai dengan strukturnya, nah, langkah berikutnya yaitu kalian harus menyunting teks yang sudah kalian buat tadi. Supaya apa? Kalian benar-benar mendapatkan teks laporan percobaan yang baik, ya, dan benar. Yang pertama, baca lagi. Nah, saat kalian membaca, nah ini, menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah ditandai, ya. Setelah itu, memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Setelah kalian tandai, ya, ganti atau perbaiki kata-kata yang menurut kalian tadi kurang sesuai, kurang pas, ya. Terakhir, setelah kalian tandai, kalian perbaiki, dan terakhir menulis kembali teks tersebut sehingga benar-benar menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Demikian tadi pembahasan tentang struktur, sistematika,
dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan serta penyusunan teks laporan percobaan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di pembahasan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.